Perkenalkan, nama saya Rangga Prabowo Gumilar, kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan pengertian demokrasi terpimpin. Tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi terkelola. Adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan autokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama. Atau dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan. Demokrasi terpimpin di Indonesia. Demokrasi terpimpin berjalan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan TEP MPRS nomor 8 MPRS 1965. Paham demokrasi ini berdasarkan dalam paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat dari Pancasila. Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom. Halo, nama saya Erpilanoto Deharjo, saya dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada 9 Juli tahun 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli tahun 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut dengan Tri Program yang meliputi masalah sandang dan pangan, keamanan negeri, dan pengembalian Irian Barat. Kondisi politik di masa demokrasi terpimpin terbagi menjadi dua kebijakan, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Dalam kebijakan dalam negeri ini ada isinya. Yang pertama itu pidato penemuan kembali revolusi kita lewat sidang umum MPRS tahun 1963. Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau. Dan untuk kebijakan luar negerinya ini kita muncul beberapa istilah baru seperti Old Devo dan Nouveau. Old Devo sendiri itu bisa disebut juga Old Established Force, yang artinya negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis. Dan Nouveau singkatan dari New Emerging Forces, yang bisa disebut dengan negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialisme. Nah, kebijakan-kebijakan politik yang terdapat tadi tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan, seperti penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, keberadaan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal seharusnya badan seperti MPRS dipilih melalui pemilu atau pemilihan langsung. Terima kasih. Peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin. Kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin ini memicu terjadinya berbagai peristiwa penting. Peristiwa apa saja? Yang pertama, pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Pembebasan dan pengembalian Irian Barat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jalur diplomasi, konfrontasi ekonomi, dan konfrontasi militer. Jalur diplomasi dilakukan melalui perundingan bilateral, sidang PBB, dukungan dari negara peserta KAA, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri RI. Konfrontasi ekonomi dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia, seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dan Rotterdam Belanda ke Bremen, Jerman, dan lain-lain. Konfrontasi militer dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Soekarno membentuk Komando Mandala yang pada
Saat itu terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komando Rio Sudarso. Tanggal 15 bulan 8 1962, 8 Perjanjian New York. Pada 1969, sidang umum PBB mengesahkan hasil perpera. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada 1961 muncul rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menantang karena dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek neokolim Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Diadakan KTT, Mafindo, dan PBB membentuk tim investigasi. Sebelum investigasi selesai, Malaysia sudah memproklamirkan Federasi Malaysia. Soekarno pun mengeluarkan Dwi Kora, konfrontasi ganya Malaysia. Gerakan ke-30. Pada gerakan 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat, termasuk penculikan 7 jenderal. Berita tentang gerakan 30 September segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa ingin menjelaskan tentang kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Perancangan Pembangunan Nasional Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Lalu yang kedua adalah penurunan nilai mata uang. Penurunan nilai mata uang ini adalah untuk membendung inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat pada tanggal 25 Agustus 1950. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan deklarasi ekonomi atau dekon. Pada masa deklarasi ekonomi dekon, yaitu landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Tujuannya dibentuk dekon untuk menciptakan demokrasi ekonomis yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas imperialisme. Yang keempat adalah pembangunan proyek mercusuar. Dalam pembangunan proyek mercusuar Soekarno adalah pembangunan proyek ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganevo atau Games of the New Emerging Force agar dikenal di seluruh mancanegara maupun dunia. Dan pemerintah membangun proyek besar seperti gedung Ganevo. Mungkin itu aja yang dapat bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Matthew Martinez Silvanus, kelas 12 MIPA 1. Pada hari ini saya menjelaskan mengenai kondisi sosial dan budaya pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, terdapat larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya banyak di antara mereka dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut, pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang etnis warga negara asing, khususnya etnis Cina, bergerak dalam bidang usaha eceran di luar kota-kota besar. Yang kedua, terjadinya kerusuhan di Jakarta. Pada masa itu, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Yang ketiga, terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra adalah lembaga kebudayaan rakyat, kelompok pendukung ajaran Nasakom, sementara Manikebu adalah manifesto kebudayaan yang merupakan sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh ideologi tertentu. Akibatnya, Manikebu kemudian dilarang oleh pemerintah Indonesia karena dianggap menunjukkan sikap-sikap ragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh dalam Manikebu antara lain H.B. Jassin dan Taufik Ismail. Yang keempat, pelarangan musik dan tarian ala barat. Pada masa ini, segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan kelompok seniman Kus Plus juga pernah ditahan oleh pihak kejaksaan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Sekian, terima kasih.